Halo Sobat Minji, kembali lagi di HDC Podcast. Tempatnya ngobrolin tips, trik, dan segala hal seru buat kamu yang ingin sukses tanpa stres. Kali ini kita akan bedah buku yang pastinya bikin tugas sekolah dan kuliah kamu jadi lebih mudah. 200 plus Prom Rahasia ChatGPT untuk tugas sekolah dan kuliah. Gak percaya? Nah, di episode kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya menggunakan prompt dari buku ini untuk bikin tugas kamu lebih menjadi cepat, efisien, dan pastinya bebas dari stres. Oke, bersama penulisnya langsung kita sapa beliau. Selamat pagi, Kak. Hai, selamat pagi. Gimana kabarnya, Kak? Baik-baik aja sih. Alhamdulillah. Oke, yaitu Kak Hima Raikudinia, S.Hum, yang akan membahas tuntas gimana sih cara tips dan triknya menggunakan ChatGPT dengan baik dan benar. Kayak gitu ya, Kak? Mungkin sebelum kita membahas tuntas terkait buku tersebut, saya ingin bertanya, Kak, awal mula Kakak memiliki ide untuk membuat buku yang judulnya ini real life banget ya di masa sekarang gitu. Nah, itu seperti apa sih, Kak? Sebenarnya tuh gini ya, karena kan sebenarnya ChatGPT itu sendiri kan udah dibangun dari 2018. Cuman itu masih kayak uji coba dan lain sebagainya, belum masif lah digunakan. Dan digunakan masif itu pas aku lagi udah kerja. Kalau nggak salah sekitar 2022 atau sekitar 2023-an, tapi lebih masif lagi dipakai sama anak-anak muda itu sekitar 2024-an ini kan. Itu kalau nggak salah datanya itu mayoritas yang pakai ChatGPT di Indonesia itu ada sekitar usia 18 tahunan sampai 30-an, itu mereka paling mendominasi penggunaannya. Apalagi kalau di Indonesia ini ternyata ada di urutan ke-5 penggunaan ChatGPT. Berarti ChatGPT ini tuh sangat sangat merasuk gitu ya di proses dari kreativitas anak muda gitu. Kalau awal mulanya sendiri itu karena aku juga memanfaatkan si ChatGPT ini. Cuman ternyata dari penggunaan aku sehari-hari itu yang membantu aku, ternyata ada sebuah kalau bisa dibilang keeroran lah atau kesalahan kita menganggap ChatGPT ini. Dia kan AI. Betul. AI yang membantu, seharusnya seperti itu. Tapi dalam prosesnya atau dari teman-teman aku atau kadang dari aku sendiri itu malah menganggap ChatGPT ini adalah sesuatu yang menggantikan otak aku gitu, yang menggantikan otak kita lah. Itu kan sebuah kesalahan gitu. Dan nanti pastinya kita akan ngobrol lebih dalam ya seputar ChatGPT ini. Jadi di situ maka ternyata menggunakan AI atau ChatGPT itu kita nggak bisa 100% bergantung sama dia. Ada ilmunya juga bagaimana kita menganggap dia, bagaimana kode etiknya kita menggunakan ChatGPT, apalagi kalau digunakan di dunia akademik itu pasti akan membutuhkan detail-detail yang harus diperhatikan lagi. Jadi nggak langsung ChatGPT kamu dong kerjain tugas aku kayak gitu. Jadi nggak yang kayak gitu. Nah, jadi awal mulanya ada ide seperti itu ya, Kak. Nah, untuk itu kita akan langsung bahas langsung kali ya, Kak, di dalam buku tersebut tuh. Nah, kebanyakan anak muda sekarang ya, Kak, dia betul apa yang Kakak bilang tadi, bahwasannya ChatGPT itu menjadi pengganti dari otak kita. Padahal kan itu kesalahan fatal ya dalam memahaminya. Nah, anak muda di sini pun yang saya lihat ya, Kak, yang saya teliti, mereka itu masih belum baik dalam menggunakan ChatGPT ini. Sehingga nah, pastinya di buku tersebut kan sudah dibahas tuntas nih ya, Kak. Nah, gimana sih cara menggunakan ChatGPT dengan baik dan benar seperti itu? Nah, di sini judulnya adalah 200 plus Prom Rahasia itu kan. Tapi sebelum ke 200 promnya itu aku lebih ke membahas riset-riset sebelumnya, bagaimana kode etiknya dan bagaimana seyogyanya kita membuat sebuah prom itu sendiri. Jadi nggak langsung, ibaratnya aku nggak langsung ngasih
makanannya, tapi aku ngasih resepnya dulu. Bagaimana caranya kita menggunakan ChatGPT ini, kode etiknya seperti apa. Dan di sini aku sangat menekankan bahwa jangan anggap ChatGPT itu sebagai sesuatu yang menggantikan kita 100%. Iya, betul. Tapi buat untuk membantu kita, karena kan manusia itu kan kadang ada kebuntuan berpikir ya, Betul. ada kreativitasnya itu otaknya bilang seperti ini, tapi kalau menuangkan itu susah. Nah itu gunakan ChatGPT untuk membantu kita, bukan sebaliknya. Bukan kita yang masih kosong, nggak punya inspirasi, nggak punya ide, tapi kita nggak mau nyari, kita langsung nanya ke ChatGPT. Itu salah banget, karena hasilnya akan nggak sesuai. Karena faktanya itu kayak gini, ChatGPT itu kan AI ya, language model atau model bahasa, yang mana dia itu bekerjanya itu juga pakai dataset. Datasetnya itu dari mana? Ya dari manusia itu sendiri. Manusia dari kreativitasnya membuat sesuatu data-data yang mungkin sampai sekarang itu tersimpan di internet, yang itu nanti akan digunakan sama ChatGPT ini untuk membantu kita, yang itu disesuaikan sama konteks pertanyaan. Jadi intinya apa? ChatGPT ini tuh memahami kita dari konteksnya. Kalau dia salah memahami, pasti nanti dia juga akan menciptakan output atau hasil jawaban yang salah. Dan kalau yang jawaban yang salah itu kita pakai, otomatis akan salah terus. Iya kan? Iya, betul banget, Kak. Nah itu di situ kode etiknya, kalau dipakai di dunia akademik pasti akan ada error yang terus berlanjut. Dan bagaimana ya cara menggunakan ChatGPT yang benar? Yaitu tadi, kita harus paham dulu pertama ide kita seperti apa. Kalau kita udah punya ide, gunakan ChatGPT untuk menerjemahkannya, untuk membantu kita meningkatkan kreativitas kita lagi melalui ChatGPT itu. Nah setelah runtut seperti itu, bagaimana cara kita untuk menyuruh ya ChatGPT? Itulah yang dinamakan prompt atau kata perintah. Kita mau ChatGPT itu seperti apa? Cara membuat prompt itu juga ada rumusnya lagi ya, nggak langsung kita nyuruh ChatGPT buatin dong ini kayak tugas aku ini jawabannya gini. Itu juga ada ilmunya lagi. Itulah di buku ini, makanya aku tulis biar apa? Biar yang baca itu mereka udah nggak usah repot-repot lagi untuk membuat prompt, karena formulanya udah ada. Tapi yang paling menarik di buku ini itu adalah promptnya itu nggak langsung aku buat satu kalimat lengkap, tapi masih ada titik-titik celah di mana itu harus diisi dengan kreativitas kita sendiri atau ide kita sendiri. Oh, seperti itu. Gitu. Jadi ibaratnya kita masih harus berkreasi dan harus menggunakan ide kita yang orisinil itu sendiri di prompt ini. Nah itu kode etiknya jadi ada di situ. Kita masih harus melibatkan analisis kita masih harus melibatkan ide kita di situ, di promptnya. Itu sih yang paling harus diperhatikan. Mungkin sobat mahasiswa di sini pasti sedang mendengarkan podcast kita pada pagi hari ini ya, Kak. Nah, mungkin boleh diberikan contoh yang relevan untuk bagaimana sih memerintahkan ChatGPT, seperti membuatkan tugas kita itu seperti apa? Nah, karena kita sudah membahas ya kode etiknya tadi, kita masih harus melibatkan ide kita sendiri dalam menyuruh ChatGPT dalam prompt itu. Nah, di situ maka bagaimana cara membuat prompt yang tepat gitu kan? Itu ada formulanya. Yang pertama, kita harus memposisikan ChatGPT-nya ini sebagai apa dulu. Kita nggak bisa langsung nyuruh dia seperti apa. Tapi balik lagi, ChatGPT itu adalah AI yang pemahamannya itu berdasarkan konteks dari apa yang kita katakan. Kalau misalkan konteks yang dia pahami itu salah ya, dari kata prompt kita yang kita kasih itu salah, maka jawaban yang dia kasih juga salah, karena sekali lagi banyak banget data yang sudah terhimpun dan itu bermacam-macam. Jadi kalau konteksnya salah, maka data yang diambil ChatGPT untuk menjawab kita itu juga akan salah gitu. Kalau apa ya istilahnya, kalau dia salah paham gitu ya. Jadi prompt itu pembuatannya yang pertama itu kita harus menentukan konteksnya dulu, ChatGPT ini sebagai apa. Misal contoh kita mau sebagai mahasiswa gitu ya. Ya kita harus bilang ke ChatGPT kalau kamu sebagai mahasiswa seperti itu contohnya. Jadi biar ChatGPT nanti itu langsung menganggap kalau konteksnya aku di sini sebagai mahasiswa seperti itu.
Terus kita membuat misal buatkan narasi tentang, nah di situ tentangnya apa itu pasti harus dari ide kita, ya kan? Iya. Nah di situ kita kasihlah instruksi atau tugas yang akan kita berikan sama ChatGPT, dia itu harus ngapain. Nah di situ tugasnya seperti apa kita spesifikkan lagi. Nah itu dari ide kita juga. Misal narasi tentang tentang cuaca, misal tentang cuaca buruk di kota Malang atau dan sebagainya, itu kan harus berawal dari kita yang berpikir, oh kayaknya aku harus membuat sebuah tulisan yang ide besarnya itu membahas cuaca kota Malang karena sangat relate kalau di bulan-bulan ini yang cuacanya mungkin banyak hujannya, ada banjir di mana-mana, itu kan harus dari otak kita sendiri. Baru kita suruh ChatGPT untuk melancarkanlah proses berpikir kita gitu. Di situ ada spesifiknya lagi. Terus habis itu kita klarifikasi lagi, kita mau gaya bahasanya yang seperti apa gitu. Modelnya seperti apa, atau mungkin kita punya punya tolak ukur sendiri, gaya bahasa Gen Z atau formal atau bagaimana, baru nanti kita kirim. Itu jawabannya akan sangat berbeda ketika kita cuma nyuruh ChatGPT tolong buatkan narasi yang lagi trending di tahun ini atau di tahun 2024 akhir. Itu pasti jawabannya akan sangat beda. Di buku ini pun ada perbedaannya. Kalau kita lebih kreatif, kalau kita menggunakan kode etiknya dengan baik, dan dengan bagaimana kalau kita nggak menggunakan kode etik itu, atau kita cuma menganggap ChatGPT itu menggantikan otak kita. Itu hasilnya sangat beda. Sangat beda. Itu hasilnya sangat beda, jadi itu. Pantas saja ya Kak, kebanyakan mahasiswa itu hanya sekedar salin tugas-tugas dari guru kemudian kirim ke ChatGPT. Ternyata hasilnya pun beda, sangat jauh berbeda gitu ya. Sangat jauh berbeda. Terus di sini juga ada seninya lagi untuk merevisi dari prompt. Misal kita sudah mendapatkan hasil dari ChatGPT itu sedemikian rupa gitu ya hasilnya, tapi kita harus membacanya ulang kan, nggak bisa langsung disalin. Betul. Kan, oh ini kayaknya kurang seperti ini deh, coba sih aku tambahkan poin yang membahas tentang apa gitu, mungkin ya ide kita itu kita suruh nambahkan lagi. Nah itu baru kreativitas kita dicantumkan di hasil karya kita. Itu yang dinamakan nanti penggunaan ChatGPT-nya itu bijak, seperti itu. Nah, karena kadang mahasiswa ini salah pemahaman Kak, menurut Kakak nih manfaat dari ChatGPT seperti itu untuk anak muda apakah sangat-sangat istilahnya sangat-sangat bagus apa bagaimana Kak? Manfaat dari segi manfaatnya? Sebenarnya bagus ya, banyak bagusnya. Cuman kalau itu tadi, kalau disalahgunakan dan sampai kita menganggap kalau ChatGPT itu menggantikan otak kita, itu yang fatal. Karena apa? Karena balik lagi ChatGPT itu AI, ya kan? Mereka juga menjawabnya itu dari data-data, dari dataset yang sudah terkumpul banyak, dan itu juga dihasilkan manusia. Tapi bayangkan kalau misalkan ternyata beberapa tahun ke depan data yang diambil dari ChatGPT itu berangkat dari data dia sendiri. Karena apa? Karena semua manusia sudah menggunakan AI tanpa bijak. Tanpa yang kayak itu tadi, salin, copy paste tanpa ada kreativitas. Berarti kan balik lagi gitu loh, nggak ada kreativitas di situ, jadi nggak ada sense-nya. Dan dampak buruknya lagi itu pasti kita akan sulit ya untuk membedakan mana tulisan yang berkualitas baik dan mana tulisan yang berkualitas buruk. Sebenarnya hasil dari ChatGPT itu mungkin hanya struktur katanya yang bagus, tapi kalau dari analisisnya, terus dari kreativitasnya, itu kan pasti kurang kan? Iya, karena betul. Dia tuh nggak punya akal gitu loh, nggak punya perasaan yang bikin kita itu bisa untuk merasakan gitu. Karena perasaan itu kan yang punya manusia. Kita bisa merasakan, oh ini bahasanya kalau dibaca nanti mengena ke audiens. Oh ini enggak, dia tuh nggak punya. Dia hanya bisa menyusun kata-kata menjadi sesuatu yang bagus, dibaca runtut, itu saja. Jadi kalau misalkan nanti copy paste terus, ya kan, dampak buruknya itu tadi, kita jadi kehilangan karya-karya yang berkualitas bagus, yang
dari feel-nya itu nggak bisa ngena juga. Dan kalau semua karya seperti itu, otomatis nanti kualitasnya gimana? Jadi bisa dibilang ChatGPT ini kalau dilakukan seperti itu bisa merusak merusak ciri khas dari manusia itu sendiri yang punya perasaan. Tapi kalau dampak baiknya ya itu tadi, kalau kita punya ide, kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk menerjemahkan, untuk mengembangkan juga itu. Baik Kak, mungkin ada saran nggak untuk kakak, saran dari kakak untuk pengguna ChatGPT nih bagi anak muda untuk masa depan yang mendatang gitu? Jadi gini, aku biasanya kalau ngisi kelas gitu ya, itu pasti selalu menekankan kalau menggunakan ChatGPT itu jangan anggap ChatGPT itu sebagai pengganti dari kita gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk menggunakan ChatGPT itu sebagai teman yang membantu kita gitu loh, bukan sebagai sesuatu yang menunjang kita, asisten lah, anggap aja sebagai asisten gitu loh. Kalau asisten, otomatis otak pertamanya atau ide pertamanya kan harus dari kita kan. Betul. Jadi gunakan ChatGPT untuk mengembangkan itu. Jangan copy paste dari ChatGPT, tapi kita harus tetap merasakan bagaimana kalau misalkan orang baca itu apakah tulisannya itu akan mudah dipahami. Kalau tulisan cuman baik, cuman terstruktur, itu aja belum tentu ngena loh di hati atau di pembaca ya? Atau di pikiran pembaca, itu belum tentu nyampe. Kalau misalkan itu sudah ngena gitu ya, itu pasti akan mudah nyampe gitu. Jadi kita kuncinya ya harus paham bagaimana cara membuat prompt itu yang pertama. Habis itu dibaca lagi, tambahkan ide kita sendiri ya, yang asli dari pemikiran kita, baru kita telaah lagi apakah narasi itu sudah bisa ngena ya buat pembaca atau belum. Jadi gitu. Mungkin kalau dari kakak sendiri barangkali ada yang lebih menonjol dari buku tersebut, itu kira-kira apa sih Kak, selain dari tadi gitu? Yang paling menonjol pastinya yang selalu orang ekspektasikan dari betul. buku ini ya dari 200 plusnya itu tadi, yang awal-awal itu mungkin kadang nggak dibaca, tapi justru itu yang paling penting. Mungkin aku hanya menyediakan 200 plusnya, tapi kalau orang terlalu bergantung sama 200 plusnya, otomatis dia seperti menganggap membatasi pemikiran dia sendiri, padahal masih ada kreativitas lain yang ada dalam dirinya gitu. Tapi kalau dia membaca bab-bab yang awal, bagaimana kita membuat prompt, bagaimana seharusnya menggunakan ChatGPT, dan bagaimana seharusnya kita memposisikan ChatGPT ini, maka dia akan bisa membentuk 200 plus prompt yang lain gitu. Dan itu kan yang paling sangat yang paling bermanfaat untuk jangka panjang gitu loh. Jadi nggak yang bergantung terus sama buku ini gitu. Jadi buku ini hanya memudahkan untuk untuk memancing lah kreativitas kita dari prompt-prompt yang sudah aku buat. Karena di situ kan ada penjelasan juga ya, di ada promptnya, terus di bawahnya ada penjelasan juga kita harus nulis apa di situ. Nah, disitulah yang akhirnya nanti bisa memancing lah pikiran pembacanya untuk mempunyai ide-ide atau kreativitas lain yang lebih bagus. Tapi kalau yang di bab-bab awal itu sangat dipelajari, itu isinya benar-benar bisa membuat kita lebih kreatif lagi, membuat prompt-prompt yang lain sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi otomatis dalam penggunaan ChatGPT-nya, para pembacanya ini itu pasti akan lebih bijak, lebih kreatif lagi, lebih bagus, bahkan mungkin bisa lebih bagus dari pengarangnya gitu. Betul, bisa banget ya Kak, kalau otaknya digunakan gitu ya Kak. Gitu. Oke, mungkin begitu ya para mahasiswa, sobat HDC sekalian, dan teman-teman mahasiswa di luaran, bahwasanya kita perlu banget, karena di buku ini dijelaskan kode etik dalam memerintah tuh seperti apa, kayak gitu ya Kak. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk membeli bukunya, dipelajari, supaya kita tidak terobsesi bahwasanya udah ada ChatGPT nih, nggak perlu pakai otak. Itu salah, itu pemahaman yang salah. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Hima atas waktunya yang telah meluangkan, sudah sama-sama sharing ilmunya.
Ya, oke, mungkin ada closing statement nih Kak dari Kakak sendiri untuk mahasiswa. Jadi buat mahasiswa Gen Z ya yang sudah sangat familiar nantinya dengan teknologi-teknologi ini, karena AI itu ternyata juga gak cuma ChatGPT. Bagaimana kita menggunakannya itu penggunaannya juga sama. Kalau kita sudah paham kode etiknya dan kita sudah sangat menghargai otak atau pikiran kita sendiri, kreativitas kita sendiri, itu pastinya nanti akan lebih mantep lagi gitu loh, karena sudah dibantu sama AI. Jadi kuncinya itu jangan pernah menganggap AI itu sesuatu yang bisa menggantikan perasaan dan otak kita, karena itu adalah sesuatu anugerah yang cuma manusia yang punya gitu loh. AI itu nggak punya, jadi jangan pernah menganggap AI itu sesuatu yang bisa lebih tinggi dari kreativitas kamu dan ide-ide kamu sendiri gitu. Terus banget Kak. Mungkin kita ini Kak, ada slogan HDC ya, ada slogan HDC. Jadi ketika mungkin saya bilang HDC, Digital Connection, Real Interaction. Jadi real life ya Kak dengan pembahasan kita seperti itu. Oke, kita mulai aja ya Kak. HDC, apa tadi? Digital Connection, Real Interaction. Mungkin teman-teman di rumah yang lagi nonton kita boleh diikuti ya. Ini slogannya HDC. Gitu. Gimana? HDC, Digital Connection, Real Interaction. Nah, kita sekali lagi ya Kak. HDC, Digital Connection, Real Interaction. Ya, terima kasih untuk mahasiswa yang sedang mendengarkan kita dimanapun berada. Nantikan lagi podcast selanjutnya dari saya dan pemateri. Terima kasih banyak.